Khususnya masyarakat Desa Wailukum, para simpatisan dan pendukung relawan yang saya banggakan. Yang saya hormati calon bupati kita, hadir bersama kita pula ketua tim partai Pak Mursid, kemudian tim relawan tadi baru saja orasi Pak Ishak, kemudian tadi anggota rombongan kami telah diperkenalkan. Hadir juga Bapak Pendeta Anton Piga, tepuk tangan. Baik, puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka dalam rangka mengikuti kampanye pasangan nomor 2. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada siang ini diberkati oleh Yang Kuasa, dan kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi spirit atau semangat bagi kami semua untuk memajukan kabupaten yang kita cintai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, pemilu ini sesungguhnya tadi telah disampaikan bahwa sarana atau alat untuk mewujudkan kedaulatan seluruh rakyat termasuk di Wailukum ini. Karena itu dalam rangka mewujudkan kedaulatan, semaksimal mungkin kedaulatan itu diberikan pada orang yang dianggap tepat, pada orang yang dianggap pas untuk bagaimana memajukan kabupaten yang kita cintai ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap pemilu pasti ada kampanye. Sudah saya sampaikan di hampir semua tempat bahwa kampanye ini merupakan bagian dari pendidikan politik. Karena itu siapa saja yang akan melakukan kampanye perlu menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya agar masyarakat bisa tahu apa hak, apa kewajiban, dan apa tugasnya sebagai warga masyarakat yang baik. Selain sebagai pendidikan politik, kampanye ini juga bagian dari proses perencanaan. Sehingga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah kami terpilih seperti disampaikan oleh Pak Is tadi, bahwa akan dijabarkan sampai pada tahap perencanaan, kemudian anggaran. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Tadi telah disampaikan berulang kali bahwa visi kami itu adalah Halmahera Timur yang maju dan sejahtera. Mewujudkan visi Halmahera Timur yang maju dan sejahtera, kami menempatkan 5 misi atau 5 strategi. Pertama, kami akan terus melanjutkan pembangunan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, kemudian ekonomi kerakyatan, kemudian birokrasi, reformasi birokrasi, dan terakhir adalah bagaimana kita terus meningkatkan stabilitas politik, sosial, dan stabilitas hukum. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentu kami tidak akan menyampaikan visi dan misi secara gamblang karena soal waktu juga kondisinya tidak mendukung. Karena itu selain kami telah menyusun dalam 20 program unggulan, kami juga sering menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, pertama bahwa khusus di Desa Wailukum dan seluruh di Kecamatan Kota Maba ini, bahwa kita perlu bersyukur bahwa ibu kota kabupaten ini berada di sini. Sehingga orang Wailukum jangan berpikir ini Desa Wailukum, tetapi Wailukum sampai Tewil bahkan Mabapura ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perkotaan Kota Maba. Oleh karena itu saya kira nikmat yang luar biasa, nikmat yang saya kira tidak terhingga, bahwa kita semua tidak tahu hari ini Tuhan menganugerahkan Wailukum dan beberapa desa sekitar ini menjadi bagian dari pusat pemerintahan. Dengan nikmat itu saja saya kira sudah cukup luar biasa. Dulu kurang lebih tahun 2005, 15 tahun yang lalu, saya dan pemursid, ketika kami masih berkantor di SMP, waktu saya mau pulang ke Ekor, saya ingat betul kita melintas jalan ini, di kali sana itu cuma kayu besar satu, tong kasih lewat motor. Tapi hari ini kita sudah tidak melintas sungai atau kayu yang besar itu, kita sudah melintas di atas butas. Ini luar biasa Bapak sekalian. Dari sisi perkembangan perkotaan, dari sisi perkembangan pemerintahan, saya kira kita perlu bangga
bahwa Halmahera Timur walaupun saat ini karena penduduknya jarang, perkembangan yang nampak itu belum terlalu, tapi dari sisi infrastruktur sudah luar biasa kemajuannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa saya sampaikan luar biasa? Tadi mungkin telah disinggung sedikit oleh Pak Is. 2005 kita itu PAPBD cuma 75 miliar. Bapak Ibu bayangkan dengan start pertama anggaran pendapatan daerah kita yang cuma 75 miliar, lalu kita membayar yang dibilang belanja rutin pegawai dan sebagainya, itu sudah kurang lebih 40 miliar zaman itu. Sisa 30 miliar kita membangun berapa? Tidak cukup. Karena itu saya kira dalam waktu 5 tahun ini sesuatu yang luar biasa dengan perkembangan. Bahkan sekarang kita pendapatan itu baru mungkin capai 900 miliar sekian. 2017 kemarin itu turun kurang lebih 600 miliar. Nanti naik pada tahun 2018 itu kurang lebih 700 miliar. Sementara kita harus belanja bayar gaji guru, belajar pegawai, gaji petugas kesehatan, bahkan di desa-desa ini kita perlu bayar. Sehingga kita dana untuk kegiatan pembangunan mungkin hanya sebagian kecil. Karena itu dulu di awal tahun 2005 bahkan sampai 15 tahun terakhir ini, teman-teman pemerintah dan DPR itu diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mempercepat pembangunan infrastruktur ataukah kita mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan lewat pembangunan ekonomi. Pilihan-pilihan itu saya kira agak sulit kalau pemimpin ini kita tidak berpikir bagaimana untuk kemajuan kabupaten ini. Karena 2003 sampai 2004 bahkan 2007 kemarin, Kota Maba kalau tidak dibangun sebagai pusat pemerintahan, dulu ada namanya peraturan pemerintah nomor 129. Kalau tidak dipercepat sebagai pusat kegiatan pemerintahan, maka kabupaten ini dianggap gagal. Karena itu kepada basudara yang ada di selatan Wasilei, basudara yang ada di selatan Maba, basudara yang ada di selatan utara, dari utara Maba, utara Wasilei, kita orang perlu tahu semua bahwa kota Maba ini adalah harga diri Halmahera Timur. Karena sebelum orang datang lihat bagaimana wajah kabupaten ini, wajah daerah ini, yang pertama orang harus lihat bagaimana ibu kotanya. Bapak Ibu saudara-saudara tahu, di wilayah Jawa, kalau kita masuk kota Bandung atau Jakarta, pasti kita bilang pusat kota itu ramai karena gemerlap lampu orang yang banyak. Tapi coba berjalan ke pelosok, sudah ratusan tahun pun ada jalan yang belum juga rapi, ada jalan juga yang belum terbentuk, ada juga keluarga-keluarga yang juga masih hidup di bawah taraf kesejahteraan. Tapi kita di sini alhamdulillah bersyukur di Wailukum ini ke depan, kalau di Jakarta punya Tanjung Priuk, Wailukum punya Tanjung Wai. Ibarat Jakarta, betul. Karena ini kota pelabuhan ke depan. Karena itu di bidang infrastruktur, saya sama Pak Haji Ubaid berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan pelabuhan ini supaya menjadi titik labu bagi tol laut. Karena tol laut itu jadi kebijakan pemerintah. Apa maksudnya? Biar arus perputaran barang dan jasa melalui sini, melalui pelabuhan di Buai ini, Tanjung Buai, ke depan bisa berkembang sehingga masyarakat di Wailukum ini bisa menikmati dari kemajuan itu. Selain itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sama Pak Jubaid ini berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan dulu Paul Hemus dan terakhir oleh Insinyur almarhum saya sering menyapa Kudin. Terakhir sebelum beliau wafat, kurang lebih 3 ruas jalan yang beliau bangun. Betul katakan? Dari Jambatan Darat sampai kita masuk. Ini apa? Ini adalah komitmen beliau untuk bagaimana mempercepat pembangunan kota, sehingga orang Wailukum tidak merasa bahwa dia di desa Wailukum, tapi orang Wailukum kemudian merasa bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat perkotaan Kota Maba. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan adanya komitmen yang kita mulia sendiri ini bukti nyata bahwa betapa besar berapa cinta Pak almarhum untuk bagaimana kemajuan kota yang kita cintai ini. Karena itu saudara sekalian,
pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita orang untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Ila hadrati Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan beliau bangun ini, insya Allah percayakan saya sama Pak Jubaid bahwa infrastruktur perkotaan termasuk di Wailukum menghubungkan sampai ke Tewil dan selanjutnya, percayakan saya sama Pak Jubaid insya Allah ke depan di perkotaan ini akan kami tingkatkan. Ini tidak berarti bahwa di utara-utara itu kita tidak perhatikan, bukan. Utara-utara juga kita akan perhatikan, selatan-selatan juga kita perhatikan. Bukti sebelum almarhum meninggal, di selatan beliau sudah membuka akses yang luar biasa. Bahkan di wilayah Maba Selatan telah ditempatkan sebagai sebuah kawasan perikanan yang terintegrasi atau menyatu dengan kawasan pariwisata. Ini luar biasa saya kira. Sayangnya beliau cepat dipanggil oleh Yang Kuasa. Dan saya sama Pak Jubaid berkomitmen untuk bagaimana melanjutkan cita-cita dan cita-cita kita semua. Bapak Ibu saudara yang saya cintai dan saya banggakan, selain kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, kami juga melihat bahwa di wilayah perkotaan ini tantangan kita saat ini adalah soal kesempatan kerja dan soal bagaimana membangun ekonomi masyarakat. Kesempatan kerja ini terkait dengan bagaimana anak-anak kita yang ada di Wailukum dan Kota Maba ini insya Allah ke depan bisa tersalur di pasar kerja, baik di sektor pertambangan maupun di sektor pemerintah. Sayangnya saat ini khusus di sektor pemerintah atau orang OTS PNS itu sudah dilakukan dengan mengembangkan teknologi. Karena itu saya berpesan kepada saudara yang anak-anaknya saat ini sudah menyelesaikan studi di perguruan tinggi, tingkatkan pengetahuan karena pasar kerja ke depan sudah menggunakan teknologi informasi atau orang bilang sistem tes online. Karena itu tingkatkanlah kemampuan itu sehingga ke depan dengan semakin pesatnya kebutuhan di pasar kerja, adik-adik kita atau saudara-saudara kita ini bisa terpakai. Sehingga Bapak Ibu jangan bilang, wah bagaimana kita tes sampai anak-anak terdapat. Karena memang daerah, bupati dan pemerintah daerah sudah tidak punya hak lagi untuk mengintervensi siapa yang melulus, siapa yang tidak lulus. Kelulusan anak-anak itu akan sangat ditentukan oleh seberapa besar, seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak itu. Karena itu saya berpesan pada kesempatan yang baik ini, bagi saudara-saudara saya, bagi anak-anak saya yang sudah kuliah, sudah tamat kuliah, tingkatkan kemampuan itu sehingga insya Allah ke depan dan ke depannya lagi ada penerimaan, Bapak Ibu bisa diterima menjadi calon pegawai negeri sipil bagi anak-anak kita yang ingin masuk di PNS. Tapi selain itu juga bagi anak-anak kita yang ingin di sektor swasta, saya sama Pak Jubaid berkomitmen ke depan dalam rangka menciptakan anak-anak kita untuk terampil dalam bidang pekerjaan. Kami berkomitmen untuk membangun balai latihan kerja. Balai latihan kerja ini dengan harapan ke depan anak-anak kita ini bisa dididik sehingga bisa tersalur di pasar kerja, khususnya di sektor pertambangan, industri pabrik, dan mungkin di sektor kehutanan dan sektor lainnya. Selain itu pula, saya kira bagi saudara semua yang mungkin PNS yang saat ini ada di Wailukum, ke depan tingkatkan kemampuan itu sehingga di masa insya Allah kami terpilih di masa kepemimpinan kami juga bisa memanfaatkan kemampuan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian Bapak Ibu khusus yang di pemerintah desa, ke depan dalam rangka memberikan penguatan pelayanan di desa-desa, maka kami akan terus memberikan pembinaan dan pelatihan bagi seluruh kepala desa beserta perangkat termasuk di Wailukum ini, termasuk BPD dan anggota. Ke depan hak-hak desa akan dipermudah, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban desa ke pemerintah, termasuk pula untuk mendapatkan insentif atau tunjangan kepala desa beserta perangkat, BPD beserta perangkat akan juga kami berikan per bulan dan akan kami sampaikan secara non tunai. Tapi syaratnya
Bapak-bapak kepala desa harus terus meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat itu betul-betul menerima pelayanan itu secara baik. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya perlu sampaikan sebelum saya akhiri ini bahwa pembangunan yang kita lakukan ini tentulah haruslah bertahap. Kita tidak bisa ibarat bin salabin atau lampu Aladin, ketika mengatakan jadi maka jadi, tidak bisa. Karena sebagai suatu proses kita harus melakukan pentahapan. Oleh karena itu saya sama Pak Jubat ke depan berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan secara proporsional dan terus akan menetapkan berdasarkan skala prioritas. Karena itu Kota Maba ke depan haruslah terus dikembangkan. Karena ini harga diri kita termasuk Wailukum. Membangun Kota Maba sama membangun Wailukum. Membangun Wailukum sama membangun Kota Maba. Karena itu di desa ini jangan berpikir bahwa kita Wailukum sana kota, tidak. Kita membangun Wailukum sama membangun Kota Maba. Membangun Maba sama membangun Wailukum. Tidak ada pilih kasih, tidak ada, karena ini satu-satuan dalam wilayah pemukiman perkotaan, Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini wilayah kota. Orang Wailukum harus bangga sekali lagi. Ini kota, bukan lagi desa Wailukum. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, percaya saya, Wailukum akan seperti saya bilang tadi. Kalau di Jakarta punya Tanjung Priuk, Wailukum punya Tanjung Buai. Betul? Kemudian juga soal pembangunan sumber daya manusia nanti disampaikan oleh Bapak calon bupati kita, karena beliau praktisi dan beliau ini juga tokoh pendidik bukan Halmahera Timur tetapi juga Maluku Utara. Saya kira itu mungkin sekedar saya sampaikan, dan mungkin dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf, dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini dibalas pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Abang Anjas. Luar biasa. Pintar, paling pintar, Pak. Wah, losa. Ya, wah, lo tae pembisinan Cakola Madi Bandung. Cakola Magister S2 Nadu IPB Bogor. Ire Presiden SPE Cakola Alma Mater sama. Kalau tae tuang yang bicara nama via, memang pintar kan Cakola. Betul? Ya baik, tapi ternyata wah lo membaca kalau ini apa? Cakola Magister nama di Yogyakarta UGM. Ternyata UGM siapa? Presiden Jokowi Cakolai. Jadi sama-sama satu sekolah, satu Presiden Jokowi dengan Pak Ubaid, satu alma mater, yang satunya Pak Anjas tadi. Jadi ya kita calon ini kelasnya kelas nasional juga sebenarnya. Baik, kita berikan aplaus untuk pasangan calon. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kakanda kita, saudara kita, Wah Leo Pendeta Anton pegang kepada Bapak Bang dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam. Salam. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua Tim Pemenangan Koalisi Partai Nomor Urut 2, adik saya Obama dari Bicoli, Ketua Tim Relawan yang saya hormati, teman-teman, kawan-kawan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Wakil Ketua,
Dinda Idrus Maneke, Ketua dan pengurus partai politik, pengusung dan pendukung nomor urut 2 Ubaid Anjas yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudara warga masyarakat Wailukum yang saya hormati, pimpinan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya hormati. Kalau di Wailukum yang di gereja, dorang so kenal Anton Piga, tapi yang lain-lain mungkin belum kenal. Tapi so dengar nama toh? So ini sudah dia itu Anton Piga. Anton Piga itu yang ini sudah. Dari Anton Piga itu kita juga bilang Anton Piga itu sama dengan bubur Manado. Bubur Manado itu campuran dari kasbi, dari jagung, dari sayur, dari sambiki. Jadi campuran itu yang kemudian dinamakan bubur Manado. Pikir apa kita bilang kita sama dengan bubur Manado? Karena apa? Kita tubuh ini di darah ini campuran-campuran. Di sini itu ada orang Sanger, ada orang Tobaru, ada orang Tobelo, ada juga orang Cina. Coba mau lihat kita bermata. Ada juga orang Cina, ada juga orang Buli, ada juga orang Maba, dan di selatan sana kita nenek asli orang Waci. Jadi artinya Anton Piga ini bukan orang dari mana-mana. Anton Piga orang Halmahera Timur. Cocok? Nah, tercocok bagaimana orang Waci dan Maba. Saya ingat waktu syukuran di Bupati kita pertama Wilhelmus Tahalele. Waktu itu saya masih aktif sebagai ketua sinode. Ketika saya memberi pidato, saya mengatakan bahwa saya bangga bahwa seorang bupati dari Dusun Taim di Waci, Petelei. Itu pidato saya, tetapi dibalas oleh almarhum tete saya Musa Kie, ketua FKUB Halmahera Timur. Yang paling luar biasa adalah bahwa ketua sinode kami itu orang Waci. Iya toh? Mana mungkin ketua sinode orang Waci, tapi itu fakta. Anton Piga ketua sinode orang Waci. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari apa yang saya katakan kepada kita semua dan kemudian untuk masyarakat Wailukum dan mengapa saya ada di sini, yang paling utama adalah bahwa saya orang Halmahera Timur. Saya orang Halmahera Timur punya tanggung jawab moral, punya kewajiban untuk Halmahera Timur ini lebih maju ke depan. Tadi di Mabapura saya bilang dulu masih SMA, kuliah, saya jaga datang di Buli, saya jaga naik motor itu yang pok. Bukan ketinting, ada motor dulu itu yang tong sampai berapa malam itu. Iya toh? Pok, lihat tong bau asap. Perkembangan kemudian sampai hari ini, tadi saya bilang juga di Mabapura, saya dari Tobelo jam 2 kemarin, saya sampai sini jam 8. Itu artinya bahwa memang Halmahera Timur sudah mulai maju dari sejak Wilhelmus Tahalele sampai dengan almarhum yang meninggalkan saya dan saudara-saudara sebagai tokoh Halmahera Timur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hari ini bahwa saya sebagai orang Halmahera Timur, saya percaya bahwa dan saya yakin Halmahera Timur ini
adalah kabupaten yang penuh dengan kekayaan, kabupaten yang penuh dengan sumber daya yang akan dikembangkan, yang akan dibangun, yang akan diramu, yang akan didorong untuk kejayaan Halmahera Timur ke depan. Saya jangan kasih istilah, matahari tidak terbit dari mana-mana. Matahari terbit dari timur. Dan di Maluku Utara, timur harus jaya. Pak Bupati dan Pak Wakil. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita punya sumber daya yang luar biasa, sumber daya alamnya, sumber daya budayanya, sukunya, agamanya, maka kita harus bangun daerah ini. Kita harus tata daerah ini. Saya bilang kalau bangun rumah itu so ada pasir, so ada kayu, so ada batu, ada semua bahan. Kita perlu tukang batu dan tukang kayu, Pak Obama. Tukang batu dan tukang kayu. Artinya kalau tukang batu, tukang kayu berarti dua lagi. Dua. Orang perlu tukang kayu, tukang batu yang bagus, karena boleh tukang kayu dan tukang batu yang kaleng-kaleng. Karena boleh yang abal-abal. Harus betul-betul tukang batu, kalau orang pandai bilang tukang batu yang profesional, tukang batu yang berkualitas, tukang batu yang hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi saya orang negeri ini, saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab untuk kemajuan Halmahera Timur. Itu artinya kita perlu tukang kayu dan tukang batu untuk meramu dan membangun Halmahera Timur. Ini semua orang semua mau toh tukang kayu dan tukang batu yang abal-abal dan kaleng-kaleng. Bagi saya sebagai putra negeri ini, saya sederhana saja untuk mendorong siapa yang membangun Halmahera Timur ini. Saya juga sebenarnya suka lagi mau maju, tapi Tuhan belum menghendaki. Hanya untuk apa? Suka Halmahera Timur ini maju. Dan mengapa saya ada di sini? Ada alasan saya dengan Ubay dan Anjas. Sederhana. Bahwa untuk membangun negeri ini butuh orang yang kreatif, orang yang berpikir tulus untuk maju ke depan. Itu yang selalu saya kasih istilah. Kita memerlukan, kita membutuhkan orang yang rendah hati. Betul. Kalau orang Tobelo bilang itu mangahitina iti pokokku. Kalau orang Mama bilang mencomong pak. Betul dia. Betul. Mencomong pak. Anak-anak bilang cara medeng. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa mereka yang rendah hati, mereka yang sombong pak, itu adalah bahwa dia akan selalu belajar dan belajar. Dia mau belajar. Dia terbikin diri sok kita kumana apa. Orang yang rendah hati itu dia mesti dengar orang lain. Igong itiai genanga. Dia harus dengar orang lain. Kalau dia terdengar orang lain, bagaimana mau bikin? Kalau terdengar Pak Isa Jailani ya bisa lah. Iya toh. Harus dengar orang lain. Dengar orang lain. Yang berikut, orang yang rendah hati itu adalah seluruh hidupnya, siklus dan perjalanan hidupnya, dia percaya yang Maha Kuasa yang memimpin dia. Dan kalau dia berhasil, kalau dia sukses, maka dia juga sadar dan dia percaya, karena itu rahmat
dari Tuhan. Bukan karena dia hebat, tidak. Itu karena rahmat dari Tuhan. Dan yang terakhir bahwa orang yang rendah hati itu dia harus sabar. Sabar kalau bahasa Maba apa? Sabar sudah? Sabar ya. Nahan. Harus sabar. Kita juga bilang kalau di gereja, kalau di Wailukum pernah kita bicara, kalau menghadapi hidup itu, kalau orang sabar, orang dengan hati, rendah hati, kalau orang bakuti, tidak usah barongge. Orang sorot pupa-pupa, tidak usah balas. Orang bakuti tidak usah barongge, karena kalau bakuti kau ngane barongge, dia ada keras bakuti. Dia ada semangat bakuti. Tinggal dia bakuti dan barongge. Kuti, kuku terbuka. Dia lelah. Ada cerita juga. Saya selalu melihat saya Dinda ahli pantun. Kalau dia misalnya kera, mia, monyet, dia 2 meter begini, bagaimana cara bunuh? Jangan ambil kayu panggal kau lempar ke dia. Dia tangkap kayu panggal, dia lempar karena bawa darah. Pasti. Karena dia binatang yang cukup sombong dan dia sedikit nakal. Dia lempar pangoni sampai bawa darah. Caranya adalah kalau bunuh dia, ambil pisang dengan kacang. Kasih dia makan. Kasih dia, tapi dia makan gaya lagi. Bukan makan begitu. Dia kupas pisang, dia giling kacang. Baru dia makan bukan begini. Dia Tokyo. Begitu dia makan pisang dan kacang sekenyang, dia cari pohon yang paling tinggi, dia naik di paling yang ujung. Naik ke atas di paling yang ujung, kong angin datang. Goyang tuh, kalau goyang jadi siapa? Dia mengantuk. Mengantuk kong dia jatuh. Kalau dia jatuh siapa? Dia mati, paling tidak pingsan. Kalau dia jatuh kong mati, siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang salah karena dia makan puji. Siapa suruh ngana mau makan pisang dan kacang kok ngana naik ke atas? Ya sudah ngana jatuh, tidak bisa kasih salah orang. Ada juga saya cerita begini. Kalau orang pusing, tara usah pusing. Bikin apa? Pusing dengan orang pusing, nanti ngana pusing. Cocok? Tapi kas tinggal orang pusing, dia pusing, kemudian pusing. Ada juga cerita Bapak Ibu saudara-saudara. Ada kios, dia cuma kios, tapi dia bikin diri toko, Om. Dia cuma kios. Kios kok bikin diri toko itu. Yang bagus adalah toko bikin diri kios. Itu maksud saya bahwa mencombong Pak. Orang yang rendah hati dengan rasa hormat dan minta maaf kepada Pak Ubaid dan Anjas. Saya menyatakan ini, saya ada di sini dan saya dengan mereka karena pertimbangan saya itu bahwa orang yang membangun Halmahera Timur harus orang yang rendah hati. Yang rendah hati, yang bisa secara kreatif membangun dan meneruskan pembangunan daerah ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau dengan apa yang saya katakan, masyarakat Wailukum pasti memahami dan mengerti apa yang saya bilang. Ada juga orang bilang bahwa di sebelah sana itu dong semua pilih pedorang. Kong kalau semua pedorang bikin apa Anton Piga ada di sini.
Ikaw ka. Orang tubelo tadi bisa dekat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa pada tanggal 9 Desember, saya percaya Bapak Ibu sudah akan paham dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Bukan untuk Anton Piga, bukan untuk Idus Maneke, bukan untuk Ubay dan Anjas, bukan untuk siapa-siapa, untuk kebesaran dan kejayaan Halmahera Timur. Halmahera Timur. Saya juga menonton pidato almarhum. Saya juga meneteskan air mata begitu beliau berpidato dengan gigi. Negeri ini harus kita letakkan fondasinya yang kuat dan tangguh. Beliau mengakhiri hidupnya. Pesan yang luar biasa bagi saya dan bagi kita orang Halmahera Timur. Kita harus memajukan daerah ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena itu saya juga jaga menyanyi sepanggal lagu itu. Bunga di taman bermacam-macam warnanya. Itu ganti yang menyanyi, bukan Anton Piga. Cuma di lirik lagu yang berikut dia bilang, pilih-pilih, jangan salah pilih, nanti menyasar. Mau menyasar? Mau menyasar kata Rada. Mau tuh. Itu kalau tara mau maka 2 dukung Ubay Anjas. Kalau saya bilang 2 dukung Ubay Anjas. Kalau saya bilang Ubay Anjas menang. Menang ke lantik. Lantik yang paling tepat. Jadi kalau saya katakan 2, Bapak Ibu bilang dukung Ubay Anjas, saya bilang Ubay Anjas, Bapak Ibu bilang lantik. 2 Ubay Anjas. Terima kasih. Ini orang maba juga, Pak Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Anton Piga. Memang lewat di Ramnang semangat terus, mulai dari Tanjung semangatnya luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Andus Haji Ubaid untuk memberikan penyampaian visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam. Salam Faifiyeh. Salam Faifiyeh. Ini salam yang almarhum selalu tidak beliau tinggalkan. Saya ulangi, kalau salam saya bilang salam Faifiyeh, ibu bapak balas salam. Salam Faifiyeh. Salam Faifiyeh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati saudara saya Anjas Tahir, calon wakil bupati, ketua tim koalisi yang saya hormati, ketua tim relawan yang saya hormati, saudara saya pendeta Anton Piga yang saya hormati, seluruh pimpinan partai politik, pengusung dan pendukung nomor 2 Ubay Anjas yang saya hormati, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya hormati,
masyarakat Wailukum yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Tempat ini saya mengajak kita orang semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat perlindungan dan penekeunan-Nya serta segala nikmat yang diberikan kepada kita orang, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kesempatan, sehingga kita datang di sore ini, kita mendengar penyampaian visi misi dari pasangan nomor urut 2, Ubaid Anjas. Semoga kita selalu sehat, kuat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu bapak semua, masyarakat Wailukum yang sangat saya cintai dan saya banggakan, tong so dengar semua penyampaian visi misi dari saya dan Pak Anjas yang sudah disampaikan, beberapa jurkam, Idrus, Pak Is terakhir, kemudian Pak Anton, kemudian calon wakil. Karena itu saya tak akan ulang-ulang, ini waktu sore juga. Saya cuma mau bilang begini. Saya hadir di sini, saya ada ini karena almarhum. Kalau bukan almarhum, saya tak akan hadir dan ada di sini. Maksudnya bahwa saya sampai memberanikan diri untuk hadir di sini karena ingin melanjutkan amanah, cita-cita dan harapan dari almarhum. Kalau bukan itu, untuk apa saya berdiri sini? Karena itu ibu bapak sekalian, saya mau tanya kitong yang di Wailukum ini. Masyarakat Wailukum masih cinta dan masih ingat almarhum Insinyur Muhyiddin? Saya tanya lagi satu kali. Masyarakat Wailukum masih ingat dan cinta almarhum Insinyur Muhyiddin? Kalau cinta dan masih ingat, sudah pasti akan cinta dan ingat Ubaid. Bisa? Bisa? Bisa! Tung berjanji kan? Tung janji. Karena itu saya mau taji janji kita masyarakat Wailukum ini pada tanggal 9. Kira-kira tanggal 9 yang ada di hati dan pikiran ibu bapak masyarakat Wailukum itu nomor berapa? Nomor 2. Karena itu saya berhenti sudah. Kalau so cinta dan so sayang terus tanggal 9 cuma pilih nomor 2, tidak usah saya bicara sudah. Visi misi so jelas. Pak calon wakil so panjang lebar sampaikan pakai orang semua. Kalau saya mau ulang-ulang akan pasti. Dalam beberapa kesempatan saya so diskusi dengan beberapa saudara saya dari Wailukum ini. Contoh di bidang sosial keagamaan, ada amanah almarhum yang itu menjadi saya petugas berat yang saya dengan seluruh masyarakat Wailukum, terutama saudara-saudara saya di Nasrani. Itu kita bertanggung jawab sampai dengan kalau itu tak selesai maka sampai dunia kiamat. Saya kira saya saudara-saudara dari Nasrani ini sufaham. Satu hari sebelum beliau menghembuskan nafasnya terakhir, kita semua tahu ternyata beliau ini menyusuri jalan yang terakhir digusur. Dan pesan terakhir itu sebetulnya beliau bilang, tak usah saya saudara-saudara Nasrani tahu sampai dengan tanggal 9 selesai ya. Sebenarnya kok bikin apa Pak Haji Ubaid bilang di sini? Bukan. Saya cuma mau bilang bahwa itu sebuah amanah dan karena saya dengan seluruh saya saudara-saudara Nasrani kita kewajiban dan tanggung jawab untuk kita kasih selesai itu. Karena itu amanah. Terlepas dari visi misi saya dan Pak Anjas yang akan memperhatikan seluruh pembangunan rumah-rumah ibadah, masjid, gereja itu adalah bagian dari visi misi. Tapi terlepas dari itu karena secara pribadi itu adalah amanah beliau, maka secara pribadi saya adalah bagian dari saudara-saudara saya di Nasrani. Saya jadi dewan pembina di panitia itu. Terlepas dari visi misi, ini kita punya amanah. Jadi Bapak sekalian, visi misi kami pembangunan rumah ibadah itu masuk di situ. Jadi panitia masjid, panitia gereja, besok-besok kalau Pak Anjas ini bilang di mana-mana, tak usah bawa proposal karena
menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dan itu akan dibangun secara bertahap. Tak mungkin bim semua jadi dan semua selesai. Dan seluruh masjid gereja di Masjid Al-Mahira Timur ini 86, gereja 106. Tak mungkin dalam 1 tahun itu bim semua jadi dan semua selesai. Tidak, sesuai dengan kemampuan secara bertahap. Yang pasti bahwa itu program visi misi, sehingga tidak mungkin ini menjadi janji kosong. Ibu bapak sekalian, dalam hal pengembangan sumber daya manusia, saya dan Pak Anjas ini punya komitmen. Kita anak-anak ini suatu saat akan dong hidup di zaman yang serba modern. Anak kecil ini sudah pegang HP yang canggih itu, sehingga sekali buka segala yang DP isi di dalam itu ada positif, ada negatif, ada baik, ada negatif, pasti dia buka dan dia tahu. Dengan demikian selaku orang tua harus mempersiapkan dompe mental, dompe karakter ini supaya dong mau buka apapun, dong hadapi apapun, ini dong senantiasa akan kuat untuk dong hadapi semua. Karena itu kita harus persiapkan dong mental lewat pendidikan agama. Kalau di Muslim itu lewat TPQ, taman-taman pengajian. Anak-anak kita ini sebelum tamat SD, dorang ini sudah harus diwajibkan khatam baca tulis Quran. Saudara-saudara kami di Nasrani, mereka diwajibkan untuk menghidupkan sekolah-sekolah minggu. Pengajar di TPQ dan pengasuh di sekolah-sekolah minggu akan diberikan insentif tunjangan yang itu dibayar dalam per bulan dalam bentuk non tunai lewat rekening orang masing-masing. Kemudian di pendidikan, saya dan Pak Anjas ini kasih gratis anak-anak sekolah TK sampai dengan SMP. Tidak boleh bayar-bayar lagi di sekolah. Dan memang selama ini sudah jalan. Karena itu kami akan tetap melanjutkan itu, sehingga kitong pe semboyan itu adalah melanjutkan apa-apa yang sudah baik, yang belum baik akan kita tingkatkan, kita benahi sebagaimana yang kita inginkan semua. Kitong pe anak-anak yang kuliah S1, kami, saya Pak Anjas, kitong pasangan nomor 2 ini menyediakan fasilitas beasiswa untuk biaya akhir studi, termasuk beasiswa di S2 dan S3. Kalau kita punya anak-anak yang mau lagi lanjut S2, S3, diberikan fasilitas, disiapkan fasilitas beasiswa untuk itu. Kalau beasiswa S2 pada tahun-tahun sebelumnya itu saya Abu Saha, kita dapat beasiswa dari pemerintah. Cuma karena kita ini PNS, yang non PNS ini belum dapat kesempatan. Tapi saya dan Pak Anjas ketika insya Allah terpilih, kami akan perluas tidak saja untuk PNS, juga yang non PNS diberikan kesempatan yang sama. Termasuk ibu bapak sekalian, saya dan Pak Anjas akan memperhatikan kita anak-anak yang kuliah di luar itu dong asrama mahasiswa, supaya kita anak-anak yang diberikan sedikit kemudahan, bantu kita orang tua supaya biaya kos itu bisa ditekan sedikit-sedikit. Saya dalam beberapa bulan yang lalu diperintahkan oleh almarhum Ubaid, coba ngana bilang dengan tamang-tamang lamoni susun ke depan ini, susun perguruan tinggi satu di Halmahera Timur. Mudah-mudahan ke depan kalau kita terpilih kita bangun. Beliau bilang begitu, saya sudah siapkan DP tanah 5 hektar. Dan itu saya sudah lakukan menyusun perencanaan dari hadirnya sebuah perguruan tinggi di Halmahera Timur. Karena itu ini juga amanah beliau, kami berkomitmen. Amanah beliau itu akan kami, insya Allah akan kami wujudkan dalam kepemimpinan kami 5 tahun yang akan datang. Di kesehatan ibu bapak semua, kami juga tetap melanjutkan untuk menggratiskan kesehatan. Artinya kesehatan gratis, berobat gratis, di rumah sakit maba ini gratis. Jadi sakit sedikit di sini jangan terlalu batono, nanti sakit supara baru kita bakage. Ini rumah sakit dekat-dekat sana. Artinya kesehatan gratis, berobat gratis, itu tetap kami lanjutkan. Dan bagi anak-anak kita yang sudah tamat sekolah kesehatan itu, kebidanan, keperawatan, lalu kemudian dorang yang belum punya STR, belum punya sertifikat,
Saya dan Pak Anjas juga punya komitmen untuk menyediakan fasilitas beasiswa itu agar kitong pe anak-anak ini bisa menyelesaikan dong pe STR dan mendapatkan STR itu, sehingga suatu saat dorang kemarin melakukan pelayanan kesehatan bagi orang semua. Ibu bapak sekalian, saya kira itu sudah yang paling penting di pendidikan dan kesehatan. Kesehatan gratis, ada beasiswa S1, S2, asrama mahasiswa, kemudian nanti ada hadir sebuah perguruan tinggi di Halmahera Timur, kesehatan, berobat gratis, anak-anak yang belum punya sertifikat STR akan diberikan fasilitas itu, dan kemudian dari sisi pelayanan kependudukan saya kira tetap gratis. Tara akan bayar-bayar, urus akte kelahiran, urus KTP, urus KK, termasuk urus keterangan pencatatan nikah dari saudara-saudara yang Nasrani. Itu akan lebih dipermudah. Terakhir ibu bapak sekalian, terakhir saya ingatkan dan saya minta kepada kepada kita pendukung, simpatisan, relawan Ubaid Anjas, mari kita sama-sama saling menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain karena kita ini sama saja. Keluarga tetap keluarga. Kalau di Wailukum sini ada terjadi perbedaan pilihan, jangan baku marah, jangan baku ekor mata. Saat berjalan baku dapat satu palingkan muka ke kanan, satu ke kiri, akhirnya baku tabrak. Bisa peto? Bisa peto, bisa petam, tetap bisa. Palawan, bisa lah? Bisa. Jadi itu yang saya minta kepada kita semua. Baku beda pilihan di Wailukum ini harus tetap kita baku bawa baik-baik, karena maju tidaknya pembangunan, berjalan tidaknya pembangunan di desa ini terletak di seluruh masyarakat yang ada di Wailukum ini, bukan terletak kepada siapa-siapa. Tapi kalau kita ini coba berjalan sendiri-sendiri, apalah artinya pembangunan yang di sini? Pasti pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu stabilitas keamanan itu menjadi sesuatu yang kita tak bisa tawar-tawar, selalu hadir di kita orang di sini. Karena itu mari kita saling menghargai satu sama lain. Tak boleh saling menjelekkan, tak boleh saling mencaci, tak boleh saling menghina di antara sesama kita, meskipun beda pilihan. Tapi saya juga ingin sampaikan kepada kita orang bahwa kemarin saja beda pilihan, tapi sekarang saudara ada? Semua nomor berapa? 2. Betul nomor berapa? 2. Kira-kira itu ibu bapak sekalian. Mohon maaf, saya bicara cuma mampu begini. Bicara tak karuang, kalau bicara kasar itu cuma bicara, tapi hati ini tetap penuh kerendahan diri. Nah, karena kami sudah berkomitmen bahwa ibu bapak semua adalah punya kuasa, dan kuasa itu diletakkan kepada kami. Karena itu saya dan Pak Anjas siap lahir batin untuk melayani ibu bapak semua dengan penuh kerendahan hati. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam 5